Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Kali ini kita sampai pada episode yang ke-314 dengan tema kebaikan mengalahkan kejahatan. Dua bagian ini seolah-olah suatu pertandingan yang hebat sekali. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Biasanya konsep dunia terbalik. Kejahatan selalu mengalahkan kebaikan. Tetapi prinsip dan konsep iman Kristen justru sebaliknya. Bahwa kejahatan itu harus dikalahkan dengan kebaikan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal pasal yang ke-25 ayat 21 berkata, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air." Saudara, kalau ada orang yang jahat, yang benci sama kita, bisakah kita memberi dia makan, memberi dia minum? Kalau ada orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, mampukah kita mengasihi dan tidak membenci dia? Mungkin kita tidak membenci atau tidak memarahi dia, tetapi kita pasti suka menjauhi dia dan tidak ingin dekat-dekat dengan dia. Inilah yang terjadi di dunia. Tetapi iman Kristen menekankan setiap orang yang sudah mengalami kasih, penebusan, pengampunan daripada Tuhan harus belajar mengasihi, mengampuni orang yang berbuat tidak baik atau membenci dia. Sehingga tidak boleh membenci orang yang membenci kita. Saya membaca beberapa bagian firman Tuhan. Pertama di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan seperti ini, saudara. "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Jadi dalam ayat ini dikatakan kalau kita membalas orang yang jahat dengan kita dengan memberkati dia, maka kita akan diberkati. Berkat bukan dalam arti materi, saudara, tapi berkat sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Kemudian Roma pasal 12 ayat yang ke-21. "Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Di dunia ini yang namanya kejahatan itu begitu mudah dilakukan. Tetapi yang namanya kebaikan tidak mudah dilakukan. Maka dibutuhkan pribadi-pribadi yang sudah diubahkan di dalam Kristus yang bisa melakukan apa yang baik kepada yang jahat. Itu sebabnya setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang membenci kita. Ada satu pernyataan dari seorang teolog yang bernama C.S. Lewis. Dia mengatakan seperti ini. "Menjadi orang Kristen berarti mengampuni yang tidak dapat dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak dapat dimaafkan di dalam dirimu." Kalimat ini sangat jelas mengatakan sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak dapat dimaafkan. Karena kita juga begitu jahat. Tetapi Tuhan sudah mengampuni kita di tengah kita masih berada dalam kondisi posisi yang jahat. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur itu kita lakukan dengan kita boleh membalas yang jahat daripada orang lain. Yang membenci kita jangan dibalas dengan jahat, jangan dibalas dengan kebencian, tetapi balaslah dengan kebaikan. Disitulah damai sejahtera, sukacita kita alami dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati kita.